bukan membuktikan ijazah palsu atau tidak palsu. Yang sedang dibuktikan di persidangan ini oleh jaksa adalah perbuatan pencemaran nama baik. Bukan ijazahnya palsu atau benar. Nah, tetapi ijazah itu memang menjadi di sini adalah entry point sebagai alat, ya, sebagai instrumen yang dipersoalkan. Oleh karena itu juga akan diuji di pengadilan, akan diuji, ya. Tapi itu kewajibannya korban apa tidak? Bukan, jaksa. Jaksa yang akan membuktikan bahwa tuduhan ijazah palsu itu tidak benar, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi tugasnya, ya, dia sebagai korban hanya menyampaikan bahwa nama baik saya itu dirugikan. Saya punya ijazah, tunjukkan dong, ya jaksa nanti yang akan menghadirkan. Karena proses itu disita oleh jaksa, jaksa juga telah bukan disita oleh jaksa, oleh polisi, ya, dibawa, diserahkan kepada jaksa seluruh alat bukti. Jadi saya mau sampaikan perkara ini sangat sederhana. Hakim itu dalam KUHAP kita, ya, menganut teori pembuktian dalam kaitan untuk penghukuman, ya. Hakim harus menjatuhkan pidana atas dua alat bukti, minimal dua alat bukti, dan menumbuhkan keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Kalau ada alat bukti tapi hakim tidak yakin juga bisa bebas. Inilah independensi peradilan, ya, dua alat bukti. Nanti akan diperiksa apakah seorang korban punya kewajiban untuk membuktikan tuduhannya kepada dia. Saudara Joko Widodo yang adalah presiden ke-7 yang dicemarkan nama baiknya, dikatakan ijazahnya palsu, apakah dia wajib menunjukkan ijazahnya? Jawabannya apa? Tidak. Ya. Yang harus membuktikan adalah si penuduh, ya. Itu ada gium hukum. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Siapa yang harus membuktikan bahwa bukan membuktikan ijazah palsu atau tidak palsu. Yang sedang dibuktikan di persidangan ini oleh jaksa adalah perbuatan pencemaran nama baik. Bukan ijazahnya palsu atau benar. Nah, tetapi ijazah itu memang menjadi di sini adalah entry point sebagai alat, ya, sebagai instrumen yang dipersoalkan. Oleh karena itu juga akan diuji di pengadilan, akan diuji, ya. Tapi itu kewajibannya korban apa tidak? Bukan, jaksa. Jaksa yang akan membuktikan bahwa tuduhan ijazah palsu itu tidak benar, bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi tugasnya, ya, dia sebagai korban hanya menyampaikan bahwa nama baik saya itu dirugikan. Saya punya ijazah, tunjukkan dong, ya jaksa nanti yang akan menghadirkan. Karena proses itu disita oleh jaksa, jaksa juga telah bukan disita oleh jaksa, oleh polisi, ya, dibawa, diserahkan kepada jaksa seluruh alat bukti. Jadi saya mau sampaikan perkara ini sangat sederhana.
sudah katakan ini dikerjain polisi ya oleh kejaksaan. Kasus ini kasus high profile ya. Polisi itu sudah pengalaman melakukan proses hukum atas perkara-perkara yang high profile. Pasti hati-hati. Cermin hati-hati itu polisi begitu lama memproses ini. Bahkan hak-hak daripada tersangka diberikan seluas-luasnya ya. Ahli silakan ajukan ya. Mau diperiksa ahli siapa silakan ajukan. Jaksa juga begitu cermat, makanya P19 bolak-balik kan, berkas bolak-balik maksudnya, ada P19. Itu menunjukkan bahwa kasus ini high profile dan harus hati-hati. Nah, dalam praktek, kalau polisi sudah menangkap, ya, jaksa akan melanjutkan. Begitu saya tangkap, saya tahan, akan sepakat dilanjuti. Ternyata menurut saya jaksa one prestasi. Saya mendapat informasi ada intervensi politik. Makanya dikatakan ini politik, ya politis sekali. Ini ada kepentingan pemerintah atau kekuasaan sekarang khawatir kalau Roy Suryo ditangkap, gelombang tekanan pada pemerintah besar. Karena apa? Polisi dan jaksa ini adalah aparaturnya presiden. Dia punya kepentingan untuk tidak berimbas kepada kekuasaan yang sedang berkuasa. Semuanya politisnya tingkat tinggi ini. Dan jadi terkait pernyataan Roy Suryo G30 seperti ditangkap seperti PKI itu diksi politis. Iya, diksi politis begini. Ini kan dulu serangan kepada Pak Jokowi kan waktu Pak Jokowi mencalonkan presiden pertama kali kan dikait-kaitkan dengan ayahnya lah, dengan asalnya di Solo lah, di mana Solo itu dulu itu yang basisnya PKI, ya kan, dikait-kaitkan. Kalau Roy Suryo bilang kayak PKI dia sudah mati. Mati ditembak atau disayat-sayat katanya, ya. Jadi diksi politik, ya. Jadi dia sedang memainkan isu politik. Proses hukum terkait penyebaran informasi bohong atas tuduhan ijazah palsu Joko Widodo masih cukup panjang. Seluruh materi perkara akan diuji, termasuk semua alat bukti yang ada. Publik bukan hanya menunggu putusan majelis hakim yang adil, tapi juga keberanian untuk menyelesaikan polemik kasus ini dengan memberikan jawaban seterang-terangnya. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.